Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah kedai kopi di pojok jalan bisa punya cabang di seluruh dunia? Atau gimana perusahaan teknologi yang awalnya cuma di garasi rumah, sekarang bisa ada di saku jutaan orang? Hari ini, kita bakal telusuri perjalanan epik itu, dari bisnis lokal menjadi raksasa global. Coba deh, berhenti sejenak dan lihat barang-barang di sekitar Anda. Mungkin ponsel yang lagi Anda pegang, kopi di meja, atau sepatu yang Anda pakai. Kemungkinan besar barang-barang itu udah melakukan perjalanan ribuan kilometer sebelum sampai ke tangan Anda. Nah, pertanyaannya, gimana semua itu bisa terjadi? Ini bukan sekedar cerita tentang impor dan ekspor loh. Ini adalah kisah tentang sebuah transformasi besar. Sebuah evolusi yang mengubah total cara kita berbisnis, berkomunikasi, bahkan cara kita hidup. Yuk kita telusuri perjalanannya. Dari yang tadinya cuma satu pabrik kecil, sampai jadi jaringan yang melingkupi seluruh dunia. Oke, setiap perjalanan besar kan pasti ada titik awalnya ya. Jadi, mari kita putar waktu sedikit ke belakang dan lihat seperti apa sih kondisi dunia bisnis sebelum era globalisasi yang kita kenal sekarang ini. Coba bayangin deh, sebuah dunia di mana ngirim barang ke negara tetangga aja bisa semahal dan serumit ngirim roket ke bulan. Ya, kira-kira begitulah kondisinya sebelum tahun 1920-an. Dikelilingi tembok proteksionisme yang tinggi dan biaya yang selangit, impian buat go internasional itu ya cuma mimpi di siang bolong buat kebanyakan perusahaan. Tapi zaman terus bergerak. Pelan-pelan tapi pasti, tembok-tembok penghalang itu mulai runtuh. Nah, mari kita lihat 3 gelombang besar yang mengubah segalanya dan membentuk dunia bisnis global yang kita lihat hari ini. Nah, kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget kan? Sepanjang abad ke-20, kita bisa lihat ada 3 era yang sangat berbeda dalam evolusi perusahaan. Masing-masing era ini lahir dari tantangan dan peluang yang unik. Yuk kita bedah satu persatu. Gelombang pertama adalah era multinasional. Bayangin aja perusahaan induk itu kayak sebuah kerajaan, dan cabang-cabangnya di luar negeri itu kayak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dan terisolasi. Karena komunikasi dan transportasi masih susah, mereka dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Aturan mainnya simpel, urus aja bisnismu, yang penting keuntungannya setor ke pusat. Lalu datanglah era global. Teknologi membuat dunia terasa jauh lebih kecil. Perusahaan-perusahaan mulai mikir, ngapain kita punya 10 pabrik kecil yang jalan sendiri-sendiri kalau kita bisa bikin satu pabrik raksasa yang super efisien? Nah, inilah awal dari sentralisasi, di mana semua operasi di seluruh dunia diatur dari satu pusat komando demi efisiensi. Dan sampailah kita di era sekarang, transnasional. Udah lupain deh soal struktur komando model piramida. Bayanginnya sekarang itu kayak jaring laba-laba yang super rumit. Ide, sumber daya, dan inovasi bisa datang dari mana saja dan mengalir kemana saja. Ini bukan lagi soal kontrol dari pusat, tapi soal kolaborasi dalam jaringan. Batas antara kantor pusat, cabang, bahkan mitra di luar itu jadi tipis banget. Oke, kita udah lihat bagaimana perubahannya dari era ke era. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar nih. Mengapa? Kenapa sih perusahaan yang udah enak-enak di negaranya sendiri mau repot-repot ambil resiko besar buat berekspansi ke luar negeri? Ternyata ada semacam resep rahasianya yang oleh para ahli disebut paradigma OLI. Tenang, namanya emang kedengeran ribet. Anggap aja ini kayak 3 syarat wajib yang harus dicentang sebelum sebuah perusahaan siap menaklukkan dunia. Jadi, apa aja 3 syarat itu? Pertama, kepemilikan. Gampangnya perusahaan harus punya senjata rahasia, entah itu teknologi canggih, merek yang kuat banget, atau keahlian khusus. Kedua, lokasi. Harus ada alasan strategis kenapa mereka harus buka cabang di sana, misalnya karena sumber daya alamnya atau tenaga kerjanya. Dan ketiga, internalisasi. Intinya, harus lebih menguntungkan kalau mereka kerjakan sendiri daripada diserahkan ke pihak lain. Kalau ketiganya terpenuhi, barulah lampu hijau untuk ekspansi. Nah, dengan cara kerja yang berubah total ini, tentu saja wujud perusahaannya juga jadi ikut berubah. Yuk, coba kita bandingkan seperti apa raksasa global zaman old dengan zaman now. Di satu sisi, kita lihat model lama, sebuah piramida kaku di mana semua perintah datang dari puncak ke bawah. Di sisi lain, model baru, sebuah jaringan yang dinamis dan terdesentralisasi. Perbedaannya fundamental loh. Inovasi nggak lagi harus nunggu perintah dari atas, tapi bisa muncul dari titik manapun di dalam jaringan itu. Tentu saja, untuk bisa sukses di dunia yang serba terhubung kayak jaringan ini, perusahaan butuh seperangkat senjata dan strategi yang benar-benar baru. Jadi, apa aja kompetensi kuncinya?
Ada 3 kompetensi utama nih. Pertama, jelas kemampuan untuk beroperasi secara global. Kedua, keahlian dalam membangun dan mengelola jaringan yang kompleks. Dan yang mungkin paling penting adalah kemampuan untuk terus beradaptasi. Karena di dunia yang terus berubah ini, satu-satunya yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Dan seluruh perjalanan evolusi ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk masa depan. Kalau nanti batas antara negara, pasar, dan bahkan organisasi itu sendiri makin lama makin kabur, akan seperti apa wujud perusahaan 100 tahun dari sekarang? Apakah kita masih akan mengenali bentuknya? Waktu yang akan menjawabnya.